Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Usulus Sittah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas Al-Aslur Rabi', landasan yang keempat, yaitu tentang bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Landasan yang keempat ini, sebagaimana kemarin kita sampaikan, yaitu penjelasan tentang apa itu ilmu dan siapa itu ulama, dan penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai para ulama namun hakikatnya mereka bukan termasuk dari ulama. Pada pertemuan yang lalu beliau menjelaskan tentang ilmu yang dimaksud dalam bab ini, yaitu ilmu syar'i. Ya, ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, bukan ilmu-ilmu duniawi. Meskipun sudah kita sampaikan Ahlus Sunnah pertengahan tentang ilmu duniawi. Apabila memang ilmu duniawi itu membantu seseorang untuk taat kepada Allah, maka berarti ilmu duniawi itu membawa kebaikan baginya. Tapi kalau ilmu duniawi itu justru semakin menjauhkan dia dari Allah, semakin dia berbuat maksiat dengan ilmu duniawinya itu, maka berarti ilmu duniawi itu adalah ilmu yang buruk baginya. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang fadail al-ilm, tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Di antaranya sudah kita sampaikan, keutamaan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, orang-orang yang memiliki ilmu agama, Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu, Allah angkat derajatnya. Kemudian juga keutamaan yang berikutnya, bahwa ilmu merupakan warisan Nabi SAW. Ya, ilmu adalah warisan Nabi, karena Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi yang diwariskan oleh Nabi kepada umatnya adalah ilmu. Sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Kata Nabi, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar
dan juga tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta dunia. Akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka berarti dia telah mengambil warisan yang banyak, mengambil bagian yang banyak. Kemudian yang ketiga, keutamaan ilmu adalah annahu mimma yabqa lil insani ba'da mamatihi. Ilmu adalah sesuatu yang tetap ada meskipun orangnya sudah meninggal. Ilmu adalah sesuatu yang tetap ada meskipun orang yang punya ilmu ini sudah meninggal, tapi ilmunya masih tetap ada. Faqad thabata fil hadits anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, telah sahih dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, idza matal abdu in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seorang hamba meninggal, maka terputus semuanya kecuali 3, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Maka ilmunya ini tetap hidup, memberikan manfaat kepada orangnya meskipun orangnya sudah meninggal. Aw waladin salihin, atau anak soleh yang mendoakannya. Faedah, kenapa kok disebutkan cuman anak soleh yang bermanfaat bagi si mayit itu? Kalau tetangganya yang mendoakan, apa enggak dapat manfaat mayitnya? Oh, maksudnya ini ada orang meninggal, tetangganya itu mendoakannya. Apakah doa dari tetangga, dari teman itu enggak bermanfaat bagi si mayit? Nah, kenapa kok cuma disebutkan anak soleh saja? Yang terus mengalir pahalanya ini kok cuma anak soleh saja yang disebutkan oleh Nabi? Enggak, beda. Dewe-dewe gimana? Ilmu dewe, sedekah dewe, anak dewe. Kenapa anak kok dikhususkan anak yang mendoakan? Kata para ulama, disebutkan anak bukan pembatasan, bukan hasr, bukan pembatasan. Artinya cuma doanya anak yang sampai kepada mayit, yang bermanfaat bagi si mayit, tidak. Tapi disebutkan anak yang soleh dengan catatan anak yang soleh. Berarti yang nggak soleh nggak masuk di sini. Anak yang soleh itulah yang terus mengalirkan pahala kepada orang tuanya. Karena satu-satunya orang yang terus mendoakan hanya anak saja yang soleh. Adapun tetangganya, temannya, itu cuman mendoakan paling banter ketika sholat jenazah. Selebihnya besoknya, apalagi minggu depan, bulan depan, tahun depan, wis lali wisan. Sahih jamaah. Mungkin kita mendoakan secara umum. Seperti misalnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini doa secara umum kepada siapapun yang telah mendahului kita. Tapi doa secara khusus itu hanya anak soleh saja yang terus mendoakan orang tuanya. Maka sabda Nabi di sini bukan membatasi hanya anak soleh yang bermanfaat bagi si mayit. Kemudian yang berikutnya 1, 2, 3, 4. Keutamaannya ilmu yang keempat, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuraghib ahadan an yaghbita ahadan ala syai'in minan ni'am illa ala ni'matain. Keutamaan yang keempat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memotivasi umatnya, tidak pernah memotivasi umatnya untuk hasad kepada orang lain, kecuali hasad atas nikmat orang lain, kecuali 2 nikmat yang Nabi memotivasi. Hasato kon Nabi 2 nikmat ini. Boleh iri, boleh hasad terhadap 2 nikmat ini. Nabi memotivasi, disuruh hasad kita ini malah. Tapi di sini hasad bukan dalam artian ingin menghilangkan nikmat tersebut, bukan. Tapi hasad di sini adalah berandai-andai. Seandainya aku diberikan seperti dia. Karena hasad itu juga bisa bermakna adalah iradah zawalin ni'mah anil ghair, yaitu keinginan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Ini hasad yang tercela. Meskipun 2 nikmat ini itu tetap tercela. Yang pertama, talabul ilmi wal amalu bihi.
Talabul ilmi wal amalu bihi. Hasad yang pertama adalah yaitu ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Itu kita boleh hasad kepada orang yang punya ilmu dan orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Seperti misalnya Anda ngelihat ada orang yang menunaikan umrah, ada orang yang menunaikan haji, maka kita boleh hasad, saya pingin seperti dia. Seandainya saya diberi harta, saya pingin seperti dia. Seandainya saya punya ilmu seperti ilmunya dia. Kemudian yang kedua, kita boleh hasad kepada orang al-ghaniyul ladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Kita boleh hasad kepada orang kaya yang kekayaannya itu dijadikan atau kekayaannya itu dipakai untuk berkhidmat untuk Islam. Kekayaannya itu digunakan untuk berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin. Fa'an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulin atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Hasad yang pertama kepada seseorang yang Allah berikan harta, yang dengan hartanya itu dia gunakan untuk kebenaran, artinya digunakan untuk Islam dan kaum muslimin, entah untuk dakwah atau untuk dia infakkan kepada orang-orang muslim yang membutuhkan, atau untuk masjid, atau untuk orang-orang yang menuntut ilmu, untuk orang-orang yang berjihad. Maka boleh hasad kepada orang seperti ini. Hasad artinya ingin menjadi seperti dia. Bukan hasad ingin menghilangkan nikmat orang kaya itu, bukan. Kemudian yang kedua, hasad yang diperbolehkan adalah wa rajulin atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yaitu seseorang yang Allah berikan hikmah. Hikmah artinya ilmu. Allah berikan ilmu dan dia menunaikan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut, wa yu'allimuha, dan diajarkan ilmunya itu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi ini keutamaan ilmu yang keempat. Yang kelima, annal ilma nurun yastadi'u bihil abdu faya'rifu kaifa ya'budu rabbah wa kaifa yu'amilu ghairahu fatakunu masiratuhu fi dzalika ala ilmin wa basiratin. Yang kelima, ilmu itu ibarat laksana cahaya. Ilmu itu seperti cahaya yang menyinari seorang hamba. Yang dengan cahaya ilmu inilah seorang hamba bisa beribadah kepada Allah, bisa tahu caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut beribadah di atas ilmu, bukan asal-asalan ibadah, tidak. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai kita, sesuai selera kita, tidak, tapi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka kalau ingin beribadah dengan benar, ingin beribadah yang berkualitas, maka harus berilmu terlebih dahulu. Oleh karenanya ucapan emas dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Sebelum beribadah kepada Allah, sebelum mengucapkan sesuatu tentang Allah, harus punya ilmunya terlebih dahulu. Kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang melaksanakan suatu ibadah tanpa landasan ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Seperti yang terjadi belakangan ini. Hari-hari belakangan dihebohkan dengan aksi teror yang mengatasnamakan jihad fisabilillah. Jihad ibadah atau bukan? Ibadah yang mulia di sisi Allah. Yang kata Nabi SAW, jihad termasuk adalah dzirwatu sanamil Islam. Puncak daripada al-Islam adalah jihad fisabilillah.
Allah puji orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tinggi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya seperti bangunan yang kokoh. Ya, Allah Subhanahu wa taala cintai mereka yang berjihad di jalan Allah. Namun, kalau jihad tersebut dilakukan tanpa dasar ilmu, maka hasilnya pasti merusak Islam itu sendiri. Bukan mendatangkan kebaikan, tapi pasti mendatangkan keburukan. Ya, intinya antum dapati semua ibadah yang dikerjakan tanpa landasan ilmu pasti hasilnya rusak, bukan malah baik hasilnya. Enggak cuma jihad ini tadi. Ya, enggak cuma teroris yang melakukan aksi terornya dengan atas nama jihad, tidak. Semua ibadah-ibadah yang dilakukan tanpa ilmu maka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Contoh yang lain misalnya at-ta'addud. Ibadah bukan? Ibadah ya? Kok lemes gitu antum? Biasanya bapak-bapak nak ditanyai semangat. Ibu-ibunya biasanya yang malas. Ketika seorang melaksanakan ta'addud dengan landasan ilmu, artinya dia tahu rambu-rambunya, ya dia tahu hukum tentang ta'addud, bagaimana supaya bersikap adil kepada masing-masing istri, maka mendatangkan apa? Kebaikan atau keburukan? Pasti mendatangkan kebaikan. Ketika dia ikhlas karena Allah, kemudian juga dia melaksanakannya di atas ilmu, pasti mendatangkan kebaikan. Tapi kalau ternyata dia melaksanakannya tanpa landasan ilmu, ya angger kawin pokoknya, ya angger qabil tu nikah, tidak dilandasi dengan ilmu, maka hasilnya rusak. Ya, dan itu yang kita dapati sebagian orang yang nekat ta'addud tanpa landasan ilmu, hanya modal semangat, maka hasilnya rusak. Ya. Salat, ya kalau ta'addud mungkin banyak yang belum melaksanakannya lah, jadi gak seberapa tahu bagaimana kerusakannya. Salat misalnya, salat ketika dilakukan oleh seseorang dengan baik, dia melaksanakan salat di atas ilmu, maka hasil salatnya ini akan mendatangkan kebaikan atau keburukan? Pasti mendatangkan kebaikan. Bahkan Allah sendiri menegaskan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah seseorang dari kemungkaran dan kekejian. Namun ternyata kita dapati seorang melaksanakan salat, akan tetapi perbuatan yang dia lakukan perbuatan buruk. Berarti ada yang gak beres sama salatnya. Ya, ada something wrong, sesuatu yang keliru dalam salatnya, yaitu dia melaksanakan salat tanpa landasan ilmu. Ya, maka ilmu ini adalah cahaya yang dengan ilmu tersebut seorang bisa tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, wa kaifa yu'amilu ghairahu, dan seorang bisa bermuamalah dengan orang lain dengan benar. Jadi dengan ilmu itu, kalau istilah kita hablun minallah wa hablun minan nas, itu beres. Dia akan bisa melaksanakan itu dengan baik. Ya, dengan ilmu tersebut dia tahu mana yang dia cintai. Ya, ini tadi kita sudah bicara tentang Allah. Sekarang sesama manusia, dengan ilmu tersebut dia bisa memetakan mana orang yang patut mendapatkan cinta saya dan siapa orang yang tidak layak untuk mendapatkan cinta saya. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan kita bermuamalah dengan manusia. Kita bermuamalah dengan manusia, berinteraksi dengan manusia itu dengan ilmu, dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Namun kebanyakan manusia bermuamalah dengan sesama landasannya adalah al-awatif, yaitu perasaan, hawa nafsu. Ya, orang kafir dijadikan sebagai kawan, justru orang muslim dijadikan sebagai musuhnya. Ahlus sunnah dijadikan sebagai musuh, justru ahlul bid'ah dijadikan sebagai kawan. Ya, ini karena dia tidak bisa memetakan siapa orang yang pantas mendapatkan loyalitasnya dan siapa orang yang pantas mendapatkan antipatinya. Fatakunu masiratuhu fi dzalika ala ilmin wa basirah. Sehingga baik ketika dia berhubungan dengan Allah ataupun berhubungan dengan sesama, itu pasti di atas ilmu.
Ya pasti di atas ilmu. Tuh 2, 3, 4, 6. Yang keenam, keutamaan ilmu, kata beliau, annal alima nurun yahtadi bihin nasu fi umuri dinihim wa dunyahum. Kalau tadi ilmunya, sekarang alim, orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu sama, dia itu laksana cahaya, yang dengan orang berilmu inilah manusia-manusia itu mendapatkan petunjuk dalam urusan dunia mereka ataupun dalam urusan agama mereka. Wala yakhfa ala katsirin minan nas qissatur rajulil ladzi min bani Israil qatala tis'an wa tis'ina nafsan. Dan tidak asing lagi di telinga kita kisah seseorang dari kalangan Bani Israel yang membunuh 99 nyawa. Fasa'ala rajulan abidan, maka dia ingin bertobat. Maka fadalla ala abidin, ditunjukkan kepada seorang abid, ahli ibadah. Bukan ahli ilmu, bukan ahli ibadah. Makanya nanti di syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, luar biasa nanti. Beliau mengajak kita untuk bisa membedakan antara qari, orang yang pandai membaca Al-Quran, kemudian abid, orang yang ahli ibadah, kemudian da'i, orang yang berdakwah. Ya, seorang di atau bahasa kita seringnya mubaligh, orang yang menyampaikan agama Allah. Dan yang keempat adalah alim, yaitu ulama. Ini 4 hal ini perlu dibedakan. Kalau di Indonesia podo kabeh ini 4 orang ini. Seorang qari rajin atau pandai membaca Al-Quran sudah dianggap sebagai Syekhul Islam. Sudah dianggap sebagai Syekhul Islam, dimintai fatwa, sudah diposisikan sebagai orang yang ulama besar, padahal keahliannya cuman hanya pandai membaca Al-Quran. Ini nanti insya Allah ada perinciannya di penjelasan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Kemudian kembali ke kisah tadi, ditunjukkan kepada seorang abid, ahli ibadah. Dia mengatakan qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan fahalli min taubah. Wahai fulan, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah ada pintu tobat bagiku? Apakah bisa aku bertobat dari perbuatan ini? Faka'annal abida ista'dhamal amra. Ahli ibadah ini yang ditanya tadi, dia menganggap perbuatannya fulan yang membunuh 99 orang ini itu perbuatan yang parah, perbuatan yang ngawur, perbuatan yang berat, sehingga dia mengatakan, nggak ada tobat bagimu, parah ente ini sudah. Bukan membunuh 1-2 orang, 99 orang dipateni, ngawur kon ini. Bukan kucing yang dibunuh, orang itu 99 itu. Apakah ada pintu tobat? Nggak ada. Maka sehingga faqatalahu sa'il fa'atamma bihil mi'ah. Ketika dia mengatakan bahwa tidak ada pintu tobat, maka ya sudah, dia gelap gulita. Ya, semakin putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia marah dan dia pun menggenapkan 100 dengan membunuh ahli ibadah tadi. Thumma dhahaba ila alimin fasa'alahu. Kemudian setelah itu dia masih tetap ingin mencari pintu tobat. Dia ingin bertobat kepada Allah tapi nggak tahu caranya gimana. Maka dia bertanya kepada orang-orang, fadalla ala alim. Barulah dia ditunjukkan kepada seorang alim, ahli ilmu. Ya, bukan ahli ibadah tapi ahli ilmu. Kemudian dia bertanya bahwa qataltu mi'ata nafs fahalli min taubah. Aku membunuh 100 orang, apakah ada pintu tobat bagiku? Fa akhbarahu anna lahu taubah. Maka dikabarkan kepada orang tersebut, kata si alim ini, kata si ulama ini, bahwasanya kau masih bisa bertobat kepada Allah. Karena dia punya ilmu. Dia tahu ilmunya bahwa Allah mengampuni semua dosa, hatta dosa yang paling besar sekalipun. Ini 100 orang dia membunuh, sama dosa syirik. Lebih besar mana? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik saja masih diampuni sama Allah Subhanahu wa taala.
Dia punya ilmu bahwa Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahimah. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan Allah menerima tobat, menerima ampunan. Allah memberikan ampunan kepada siapapun yang bertobat kepadanya. Sepanjang dua hal baru tobat itu tidak diterima. Yang pertama apa? Nyawa di kerongkongan. Ya, Nabi SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa itu sampai di kerongkongannya. Dan yang kedua, Naam, tulu'us syams min maghribiha. Terbitnya matahari dari arah barat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ya, di surat Al-An'am, yaitu hari ketika Allah menampakkan tanda-tanda kebesarannya, yaitu matahari terbit dari barat. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Keimanan seseorang yang baru dinyatakan di hari itu tidak bermanfaat. Ya, tobat seseorang yang baru dinyatakan ketika itu tidak bermanfaat. Ini ilmu. Nah, ahli ibadah tadi gak weruh ngene-ngene iki, Mang. Paham ya? Ahli ibadah tadi sing wis dipateni iki, Mang. Gak weruh iki, Mang. Gak tahu dia kalau Allah masih menerima taubat apapun dosanya, gak tahu. Sembarangan langsung mengatakan gak ada taubat bagimu. Tapi beda sama alim, beda sama orang yang berilmu. Dia berucap dengan ilmunya. Wa annahu la syai'a yahulu bainahu wa bainat taubah. Dikabarkan kepada pembunuh tadi, apa yang menghalangimu antara kau dengan taubat? Tidak ada. Tidak ada yang menghalangi antara dirimu dengan taubat. Thumma dallahu ala baladin ahluhu salihun liyakhruja ilaihi fakharaj. Kemudian dikatakan kepada pembunuh tadi, kalau kau memang serius taubat, pindah kampungmu. Karena kampungmu itu adalah ardusu, kampung yang jelek, memberikan pengaruh yang buruk kepadamu. Maka pindahlah kepada kampung yang lebih baik. Fa'atahul mautu fi athna'it tariq wal qissatu masyhurah. Maka tengah-tengah jalan, ya, ketika itu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diriwayatkan terjadi perdebatan antara malaikatur rahmah wa malaikatu al-azab. Ya, terjadi perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Dan kisahnya insyaallah sudah masyhur, ya, enggak perlu diperinci lagi. Fanduril farqa bainal alimi wal jahil. Kata beliau, coba lihat perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang jahil. Ya, orang yang berilmu fatwanya ngawur, orang yang jahil fatwanya ngawur, sedangkan orang yang berilmu tepat fatwanya, sehingga menyebabkan orangnya diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Ya, orangnya diampuni sama Allah. Coba kalau dia nggak nemu orang alim ini, maka tersesat terus ini pembunuh ini. Terus dia akan membunuh orang karena sudah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, ini dalam masalah dunia, dalam masalah agama, dalam masalah akhirat. Kita dalam perkara-perkara dunia, kita pasti bisa membedakan antara yang jahil dengan yang alim, urusan-urusan dunia. Contoh misalnya, apa ya, mobil, sepeda motor atau listrik di rumah kita itu rusak, ya, lampunya mati misalnya, listriknya nggak nyala. Kalau kita tanya kepada orang yang jahil, maka fatwanya itu pasti ngawur, jawabannya itu pasti ngawur. Oh iya, itu sambungan kabelnya itu, ya kan, itu kan ada yang putus itu. Nah, itu sambungan. Jadi min sampai plus disambung sampai deh. Sudah. Terus baru nyalakan itu. Apa yang terjadi? Meledos. Karena dia berfatwa tanpa ilmu. Nggak tahu ilmunya dia. Tapi beda ketika Anda tanya kepada orang yang memang ahli, punya ilmu tentang kelistrikan, dia akan menjawab sesuai dengan ilmunya. Oh, itu nanti kau sambungkan yang min sama min, yang plus sama plus, kemudian dipisahkan. Ya.
Anak urune mek ngono tok. Nek lumantu mati jangan manggil anak. Maka akhirnya dia berfatwa dengan ilmunya, menyebabkan orang tersebut akhirnya mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut sehingga rumahnya nyala kembali listriknya. Demikian juga masalah-masalah kesehatan. Beda antara orang yang ditanya yang jahil dengan yang berilmu. Waduh, anak saya ini sakit, atau saya sakit misalnya, demam, sakit perut, gimana? Anda tanya kepada orang jahil, minum Panadol, samplek. Minum Panadol, samplek. Nanti hilang sakitmu. Bener hilang sakitnya. Soalnya apa? Berangkat Ustaz. Hilang sakitnya bener, sak nyawa-nyawanya hilang juga. Kemudian kata beliau, idza tabayyana dzalik. Dan tambahan, orang alim itu kalau misalnya dia ditanya dan dia tidak memiliki ilmu tentangnya, maka dia akan mengatakan nggak tahu, wallahu a'lam. Beda sama orang jahil yang murakkab. Orang jahil yang murakkab, jadi jahil kuadrat. Ketika dia ditanya dan dia tahu bahwa dia nggak punya ilmu, tapi dia nekat menjawab. Bahasa kita keminter, sok weru. Karena ada tingkatannya, ada orang yang jahil, al-jahlul basit, nggak tahu, tapi dia tahu diri kalau dia itu nggak tahu. Paham ya? Ini masih mending, wajar, normal. Orang yang nggak tahu, nggak punya ilmu, tapi dia tahu diri, saya nggak punya ilmu. Ojo tanya saya, tanya yang lain saja. Sedangkan al-jahlul murakkab itu dia nggak tahu kalau ternyata dia itu bodoh. Dia menganggap bahwa dirinya itu alim sehingga dia berfatwa dengan kebodohannya. Lanjut kata beliau, idza tabayyana dzalik fala budda min ma'rifati man humul ulama'u haqqan humur rabbaniyun. Maka setelah jelas bagi kita perbedaan antara alim dan jahil, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, maka demikian juga maka harusnya wajib bagi kita untuk mengetahui siapa ulama yang sesungguhnya. Mereka adalah rabbaniyun. Rabbaniyun itu artinya yang mendidik, yang mentarbiyah umat dengan ilmunya itu. Alladzina yurabbuna an-nasa ala syari'ati rabbihim hatta yatamayyaza haula'ir rabbaniyun amman tashabbaha bihim wa laysa minhum. Para ulama-ulama yang rabbani, merekalah yang mentarbiyah, mendidik kaum muslimin di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mendidik di atas syariat Allah. Sehingga dengan itu kita bisa membedakan siapa ulama yang sejati dan siapa ulama yang kawi. Dandanannya kayak ulama, lagaknya sudah kayak ulama, akan tetapi dia tidak memiliki ilmu alias juhala. Jangan tertipu dengan penamaan-penamaan. Berapa banyak di zaman sekarang orang-orang yang berlagak seperti ulama, bahkan manusia menganggap dia sebagai ulama. Apa sih kriteria ulama di Indonesia itu? Surbannya panjang, jenggotnya panjang, apalagi tasbihnya panjang, panjang-panjang terus ini, bawa tongkat. Ada titelnya, mau profesor, mau doktor, yang dilihat itu. Atau retorikanya yang bagus ketika menyampaikan pidato, ketika menyampaikan ceramah, itu sudah dianggap sebagai ulama yang dimintai fatwa. Kita kadang geram, sebagian televisi-televisi atau sebagian channel-channel berita itu, ketika menampilkan ada seorang yang dia ini suka berbicara tentang agama, ketika diwawancarai kan biasanya ada namanya di bawah itu, fulan. Nah bawahnya itu apa? Fulan ulama, bawahnya gitu. Padahal dia ini pelawak atau dia ini mantan rocker, dia orang yang baru hijrah, tapi di bawahnya ditulis ulama. Semudah itukah ngasih stempel ulama kepada orang? Nah itu yang terjadi di negeri kita.
yatashabbahu bihim fil mandhar au fil madhar wal mandhar wal maqali wal fi'al. Ini orang-orang yang ulama KW ini, mereka berusaha untuk menyerupai para ulama yang asli, baik dari sisi penampilannya, baik dari sisi ucapannya atau dari perbuatannya. Sok ulama, lakinnahu laisa minhum fin nasihati lil khalqi. Tapi ternyata orang yang seperti ini bukanlah seorang ulama, bukan seorang ulama fin nasihati lil khalqi, dalam urusan menasehati atau ketulusannya kepada manusia. Wa iradatil haqqi, demikian juga dari sisi keinginannya untuk menegakkan kebenaran. Ya, dia tidak memiliki keinginan untuk menegakkan kebenaran karena dia nggak memiliki timbangan mana yang hak dan mana yang batil. Fa khiyaru ma indahu an yulabbisal haqqa bil batil. Yang ada pada mereka adalah melakukan talbis, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wa yasughahu bi ibaratin muzakhrafatin, kemudian dimanipulasi oleh dia dengan ungkapan-ungkapan yang palsu, ungkapan-ungkapan yang menipu. Ya, dimanipulasi dengan ucapan-ucapan retorika-retorika yang indah. Maka hati-hati. Ya, seorang itu dikatakan berilmu apabila yang keluar dari lisannya itu adalah qala Allah qala Rasul dan apa yang dipahami oleh para salaf. Tapi kalau yang dikeluarkan adalah hawa nafsunya, ya menurut hemat saya, ya menurut saya, menurut pendapat saya, ini orang-orang seperti ini sudah kelihatan. Ya, kalau dia ini adalah orang jahil yang berlagak seperti ulama. Yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Seperti fata morgana. Orang-orang awam ngelihat fulan ini, ulama besar, Syekhul Islam. Tapi ternyata ketika diteliti, kaono ilmu iblis, nggak memiliki ilmu sama sekali, hanya pinter ngomong, pinter ngoceh, tapi nggak ada ilmunya sama sekali. Bal huwal bid'ah wad dhalalat alladhi yadhunnuhu ba'dun nasi huwal ilma wal fiqha. Justru yang ada pada orang-orang seperti ini adalah bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Yang keluar dari lisannya adalah kebid'ahan-kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan yang dianggap oleh kebanyakan orang bid'ah-bid'ah itu sebagai ilmu. Ini ilmu ini. Tuh Mas, itu bid'ah. Ini ilmu ini. Sebaliknya, annama siwahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Justru yang mengingkari ulama-ulama KW ini, justru yang mengingkari ulama-ulama KW dengan mengatakan bahwa mereka ini tidak memiliki ilmu namun lancang berbicara tentang agama. Mereka ini menyebarkan bid'ah dan kesesatan. Orang-orang seperti ini dianggap oleh kebanyakan manusia dianggap oleh kebanyakan manusia dengan zindiq atau majnun. Gak waras ini. Ulama besar gini kok dibilang berbicara tanpa ilmu. Ini gelarnya profesor, doktor, ente gelarnya apa? Ya, ente ini zindik, ente ini majnun, tidak menghormati ulama dan seterusnya. Hadza makna kalamil muallif rahimahullah wa ka'annahu yushiru ila a'immati ahlil bid'il mudillin alladziina yalmizuna ahlas sunnah bima hum bari'una minhu. Inilah yang diinginkan oleh penulis, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Seakan-akan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengisyaratkan bab ini nembak langsung kepada para tokoh-tokoh ahlil bidah. Ahlil bidah. Ya, para penyesat-penyesat yang mana mereka ini gemar mencela ahlus sunnah. Ya, para tokoh-tokoh ahli bid'ah ini gemar mencela ahlus sunnah dengan sesuatu yang ahlus sunnah berlepas diri darinya. Liyasuddun nasa anil akhdi minhum, supaya manusia menghalangi kaum muslimin untuk mengikuti ulama-ulama yang sebenarnya, ulama-ulama yang sejati. Ya, ahli bid'ah kebiasaannya gitu, sebagaimana Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dituduh oleh orang-orang Khawarij dan yang semisal dengan mereka dari kalangan Ikhwanul Muslimin dituduh sebagai ulama haid dan nifas. Bukan ulama itu. Ya, ulama yang sebenarnya menurut mereka siapa? Orang-orang Khawarij ini yang berjihad
Tapi jihad ala Khawarij, itu baru ulama. Seperti Usama bin Laden, Aiman Al-Zawahiri, ya, kemudian Abdullah Azzam, itu ulama kata mereka. Seperti Sayyid Qutb, itu kata mereka ulama. Ya, padahal Sayyid Qutb bukanlah seorang ahli ilmu, dia adalah seorang adib, sastrawan. Tapi lancang berbicara masalah agama, bahkan punya kitab tafsir sendiri, Fi Dhilalil Quran. Dalam kitab tafsirnya banyak penyimpangan-penyimpangan di situ. Mencela Utsman bin Affan, mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian juga mengatakan bahwasanya la ilaha illallah itu artinya la hakima illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Padahal yang benar la ilaha illallah artinya apa? La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyatakan tentang khalqul Quran, Al-Quran adalah makhluk. Itu tokoh-tokoh pergerakan seperti ini itu dianggap sebagai ulama. Nah, itulah yang diwarisi oleh orang-orang Harokiyun di zaman sekarang. Siapa sosok yang dianggap ulama oleh mereka? Sosok yang dianggap ulama oleh mereka adalah yang lantang mencaci maki pemimpin kaum muslimin, yang lantang orasi di atas truk, di atas pickup. Ini ulama ini. Itu kategori ulamanya gitu. Sedangkan mereka yang mengajarkan ilmu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, dan melarang umat untuk memberontak kepada pemimpin, dituduh sebagai apa? Penjilat, antek-antek rezim, antek-antek Amerika, Yahudi, dan seterusnya. Makanya orang-orang seperti mereka ini paling males kalau disuruh ngaji kitab. Ngaji kitab kayak gini, bawa pulpen, bawa catatan, buka buku, paling males. Ya, kenapa? Karena menurut mereka sudah nggak zamani sekarang ini. Umat Islam disuruh ngaji akidah, disuruh ngaji tafsir, belajar bahasa Arab, sudah bukan zamannya sekarang. Kita butuh sesuatu yang bisa menggerakkan kaum muslimin. Ya, sesuatu yang bisa membuat semangat kaum muslimin turun ke jalan, melakukan aksi yang real, aksi yang nyata, dengan ungkapan-ungkapan indahnya. Islam itu bukan cuma di masjid. Ya, Islam itu jangan cuma ada di masjid, tapi praktekkan juga. Mana aksi kalian? Mana perbuatan nyata kalian kepada Islam? Orang terkadang digugah semangatnya dengan seperti itu. Orang yang jahil akan ikut. Iya ya, saya selama ini ngaji tapi nggak ada aksi nyatanya. Ini saya diajak untuk ikut aksi nyata. Apa aksi nyata itu Pak No? Demo. Iya, Islam bukan cuma di masjid saja. Nah, ini orang-orang yang dianggap sebagai ulama oleh awamul muslimin. Wa kadzdzabur rusul, hadza irthul ladzina taghaw min qablihim wa kadzdzabu ar-rusul kama qala Allah taala. Ya, celaan-celaan seperti itu merupakan warisan dari umat-umat sebelumnya, di mana mereka mendustakan para rasul dan menuduh para rasul sebagai sahir atau majnun. Kata Allah, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ya, demikianlah orang-orang yang datang sebelum mereka mengatakan kepada rasul yang diutus, yaitu kau adalah sahir, tukang sihir, ataupun majnun, orang yang gila. Ya, maka yang berpegang dengan sunnah Nabi, menjalankan syariat Nabi, juga akan mendapatkan nasib yang sama seperti para nabi tersebut. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas dari syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.